Denpasar nih tulisannya nih, tapi nggak tahu. Kayaknya saya terlalu banyak campuran sih. Lahirnya di Denpasar, tapi terus? ibu saya Jawa Sunda. Oh, Jawa Sunda. Iya. Bapak? Eropa. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Mualaf Center Yogyakarta, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini cerah sampai siang ini. Mudah-mudahan nanti setelah siang ini juga tetap terkondisi ya. Jadi supaya nanti saudara kita kalau pas perjalanan pulang itu aman gitu. Kalaupun hujan, ya hujannya itu hujan yang syahdu aja dah gitu. Insya Allah. Jadi teman-teman, ini sekarang di tengah-tengah kita ada Mbak Zahafa, betul ya Mbak itu. Nah, Mbak Zahafa, ini kemarin saya dapat info kalau hari ini akan datang seorang akhwat mau syahadat gitu. Nah, sebelum kita nanti prosesi syahadat, saya mau tanya-tanya sama Mbak Zahafa dulu, boleh? Boleh. Jadi bisa diceritain dong Mbak, gimana nih ceritanya di balik layar nih? Kok bisa memutuskan hari ini untuk bersyahadat tuh kayak mana tuh? Ya. Oke, saya kebetulan memang terlahir dari keluarga Muslim. Oke. Namun saya tidak pernah ada sosok bapak sebetulnya dari dulu. Sedangkan keluarga bapak saya itu Nasrani. Oh, oke. Dan saya sempat main sama salah satu lingkup pertemanan yang sebetulnya sah-sah aja, cuma mungkin saya terbawa suasana pada saat itu karena ada salah satu tetua di lingkup komunitas tersebut itu yang saya merasa betul-betul seperti sosok father figure. Oh, oke, baik. Jadi itu saya masih di bawah umur sih. Oh, umur Jadi berapa tuh? Masih kecil? belum 17 tahun. Oh ya, oke. Jadi saya sempat terbawa suasana, jadi sempat ikut lockout gitu. Terus semakin saya dewasa, saya semakin sadar bukan cuma agama yang saya pegang dari saya lahir itu sebetulnya bukan cuma diturunkan, tapi setelah saya pelajari lebih dalam itu sangat indah. Oh, Masya Allah. Nah, Jadi- ini menarik ya, karena sangat indah gitu. Nah, apa nih, menemukan keindahan apa atau menemukan sesuatu apa sehingga sampai akhirnya yakin, oh jadi memang bener nih agama yang kemarin orang tua seperti orang tuaku bukan agama turunan nih. Jadi aku memeluk agama Islam itu ternyata bukan hanya karena orang tuaku Muslim, tapi karena aku yakin ini nih agama yang aku pilih gitu ya. Iya, betul. Nah, apa tuh bisa diceritain ke kami? Setelah kejadian saya lockout itu, sebetulnya saya sempat menjalani selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Namun banyak sekali hal-hal yang menurut saya kurang setuju dengan hal-hal yang diajarkan. Dari kecil memang saya diajarkan bukan cuma dari budaya kita Indonesia, tapi juga budaya luar yang jauh lebih mendominasikan logika. Oh ya. Meskipun kalau kita ngomongin soal kepercayaan atau agama itu kan kepercayaan, keyakinan, jadi tidak semuanya bisa dijelaskan dalam logika. Tapi yang saya alami pada saat itu jauh di luar itu. Mungkin saya tidak bisa banyak membicarakan tentang hal itu, tapi akhirnya ada keraguan di dalam diri saya yang setelah itu membuat saya untuk mempelajari ulang agama Islam. Oke, akhirnya balik mempelajari agama Islam sebenarnya kayak apa sih gitu ya, setelah kemarin kok nggak masuk akal nih, nggak make sense nih gitu ya, sempat kayak gitu ya. Nah, oke, berarti alhamdulillah akhirnya ada nggak
ini apa namanya, satu poin penting banget yang membuat Mbak Zahafa itu terus jadi bener nih, emang yakin nih Islam nih kayak gitu. Apa tuh? Ada nggak kira-kira? Turning point sih. banget apa? Ada sih. Ini sebetulnya lumayan personal, tapi nggak Oke. apa-apa. Saya tidak masalah untuk share. Oke. Setelah saya merasa bahwa pada saat itu saya tersesat, saya mencoba untuk kembali, namun saya belum tahu bagaimana caranya. Yang pernah saya baca adalah yang penting adalah saya berniat Oke. dan saya punya keyakinan untuk kembali. Jadi pada saat itu ibu saya sedang mengalami suatu masalah di hubungan rumah tangganya, dan itu sudah berjalan sekitar 14 tahun lamanya. Oke. Saya pada saat itu sebagai orang yang menurut saya masih ada di ambang yang entah sebenarnya saya ada di mana. Saya meyakinkan untuk berdoa kepada Allah, dan tidak lama setelah itu saya merasa bahwa doa saya terjawab. Oke, oke, oke. Ya, jadi dari permasalahan itu ya, ketika berdoa, aku yakin aja nih, pokoknya aku pengen nyoba berdoa ke Allah gitu. Iya. Oke. Dan itu dampaknya besar sekali kepada keluarga saya. Masya Allah. Karena memang Allah lah yang menciptakan kita semuanya ya, Masya Allah. Jadi memang, kalaupun ada masalah, kita harus datangnya ke pabriknya nih. Iya, iya. Siapa tuh ya kan? Kalau HP-nya rusak, kita pasti cari ini tempat servisnya di mana, servis centernya. Pun juga kalau di kehidupan ini, ketika ada masalah nih, kita harus tahu servis centernya di mana nih, gitu kan ya. Nah, gampangnya kayak gitu tuh. Nah, oke, Masya Allah. Oke, Mbak Zahafa. Jadi, insya Allah hari ini sudah siap, mantap lagi Insya Allah. untuk mengucapkan kalimat syahadat lagi. Kita akan bersama-sama nanti sertifikatnya. Pak tulis aja nggak apa-apa. Ya, tulis dulu. Oke, oke, oke. Ini kuliah di Jogja. Iya, saya kuliah di Jogja. Di mana, Mbak? Di Universitas Terbuka. Oke, di sini. Iya. Dan Bantul ya? Iya, Oh, betul. Ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, ya, ya. Sudah semester? Baru semester 2. Semester 2. Oke. Mudah lancar ya, Mbak ya. Amin. Berarti nggak tiap hari ke kampus juga dong? Enggak, kebetulan saya ambil yang paket non tatap muka. Jadi saya sambil kerja. Sambil kerja? Iya. Kerjanya di Di Berbah. Sleman ya? Iya, Sleman. Itu sana, oke. Oke. Nomor berapa nih? Alhamdulillah bulan Januari ini ada 16 orang yang bersyahadat, Masya Allah, yang lewat Mu'alaf Center Yogyakarta. Nah, ini Mbak Zahafa nomor ke 1101, Masya Allah. Oke. Nah, ini Ibu posisinya tinggal di Denpasar ya sekarang ya? Iya, betul. Sering balik ke sana berarti? Kalau ada acara keluarga, iya. Ini pas mau syahadat ini nelfon Ibu dulu nggak? Nggak usah, Mbak. Nggak. Tadi ibu nggak tahu nih posisi ini kabar terbarunya gitu. Saya yakin ibu saya sudah tahu di lubuk hati yang terdalam, tapi saya tidak mau menambah luka. Oke. Desember 2000. Kalau yang muslim siapa ibu? Ibu. Ibu yang muslim. Iya. Kalau ibu ke waktu itu ibu tahu juga? Sepertinya tahu. Mungkin tahu ya. Iya. Tidak secara langsung dikasih tahu kayak kamu kenapa gini-gini, enggak, tapi ya
diarahin lagi. Oh gitu. Iya. Nggak ada statement jelas yang kayak ikrar aku udah pindah atau apa gitu. Nggak ada. Istrinya sama-sama tahu tapi Iya. Tapi waktu lewat itu sempat juga beribadah sesuai yang kemarin tuh Mbak? Sempat ngerasain juga? Sempat. Oke. Sambi RT. Nggak cukup ya? Di bawahnya deh. RT. No ya Mbak ini? RT. Iya. Bukan. nah ini kita lihat sebagai pencapaian kita kemarin dari Kristen ke Islam. Oh gitu ya. Minta ini nih. Pipek. Hari ini hari Kamis. Tanggal berapa nih? Hari ini tanggal berapa aja? 24 Jep. Mbak, apalagi Mbak, ya, aku bocahmu pokoknya. Makasih, terima kasih. 1445 Hijriah. Ya, kalau Mbak siapa Pak panggilannya Mbak? If. If. Panggilnya If. Mbak If. If. Jadi kalau mau ngakunya gimana Mbak If? Nah itu saya sering bingung. Biasanya sih harus ngejelasin dulu ya. Lahir besar di Bali. Tapi paling lama tiga. Paling lama Di ya? Bali. Paling lama tiga. Iya. Sama umur berapa tuh? Di Denpasar. Denpasar ya? Mm-mm. Oh. Di Jogja udah berapa lama ya? Dari 2019, 5 tahun. 19 ya? 5 tahun. Ya, aku 4 tahun, aku udah 19 akhir. If. Mbak Jika. Enggak, itu yang Jika. Mbak Jika ya. Mbak Zahra kok bisa jadi if tuh dari mana nih? Nggak ada if-nya sama sekali. Dari Hafa. Hafa kan Hafa. artinya sama dengan Hawa. Oh gitu. Jadi dari kecil dipanggilnya Eve. if. Iya. Oh. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Mbak Zahra, jadi ini udah selesai. Adamnya ini. Iya, tiganya di Adamnya udah punya Hawa. Nah, ini udah selesai. Nanti saya tuntut untuk syahadatnya. Mbak Zahra membaca dari sini untuk prosedur-prosedurnya nanti menyerahkan saya. Sudah, ready? Yakin? Mantap? Yakin, mantap. Oke ya, siap ya. Baik, bismillah teman-teman, insya Allah kita akan bersama-sama menemani Mbak Zahra kembali mengucapkan, mengikrarkan kalimat syahadat. Oke, silahkan Mbak Zahra bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan Surat pernyataan memeluk agama Islam. untuk ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Oke. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Zahapa, lahir di Denpasar 2 Desember 2000, alamat saya sebagai mahasiswa agama terdahulu Kristen. Oke. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Kamis tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah. atau 1 Februari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, bismillah. Oke, kita sama. Oke, bismillah. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna
anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dilanjutkan dulu. Ini Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masalahnya Mbak Zahra Baru bersering juga. Masya Allah. Jadi saya pengen nanya gimana rasanya ini setelah kembali berikrar menyatakan diri bahwa Allah ini satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya Allah. Pun juga dengan memeluk agama Islam bukan berarti meninggalkan Nabi Isa, karena Nabi Isa juga merupakan utusan Allah, gitu ya. Justru kita menghormati beliau sebagaimana semestinya, yaitu sebagai utusan Allah. Bagaimana perasaannya sekarang? Setelah mengucap syahadat lebih berasa nervousnya, tapi lega. Alhamdulillah. Alhamdulillah lega. Enggak ya. Ya, teman-teman, kita doakan mudah-mudahan Mbak Zahra diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar Islam. Semoga menjadi muslimah yang taat, semoga dapat menjalankan aturan-aturan Allah dengan baik dan tetap semangat untuk terus belajar agama Islam. Nah, semakin kita belajar, kita rasanya semakin kurang sekali gitu. Rasanya masih banyak ya. Kewajiban yang ada itu jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Gitu. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk memanfaatkan waktu belajar sebanyak-banyaknya. Berhentinya belajar kalau kita sudah menutup mata, gitu. Mbak Zahra, mungkin ada pesan untuk teman-teman di luar sana yang ingin kembali memeluk agama Islam tuh, yang mungkin punya cerita yang mirip dengan Mbak Zahra juga. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman. Mungkin pesannya terutama untuk anak-anak muda kali ya, yang masih belum punya pendirian yang tetap. Sebisa mungkin jangan terhasut oleh lingkungan, sebisa mungkin dekatkan diri kepada orang tua, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak berdoa, minta petunjuk dari Allah, dan banyak ngobrol sama orang tua sih, itu juga penting. Balik dari komunikasi. Iya. Tadi saya nangkep poin banget nih. Jangan terhasut dengan lingkungan. Jadi berapa pentingnya kita itu menemukan circle yang pas. Iya. Gitu ya. Iya, Betul. Karena sangat berpengaruh sekali. Nah, mudah-mudahan setelah ini juga Mbak Zahra bisa ketemu sama teman-teman yang kondusif untuk belajar. Nah, Amin. silahkan datang ke Mualaf Center Yogyakarta setiap hari Minggu pagi. Ada kajian khusus putri. Bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin mengaji juga di Mualaf Center Yogyakarta, silahkan. Kami sangat terbuka, mempersilahkan semuanya untuk hadir setiap hari Minggu pagi jam 9:30 sampai dengan jam 11 ada pengajian khusus putri. Nah, setelah itu nanti bisa dilanjutkan jika ada teman-teman yang ingin hapus tato khusus putri, itu juga dilayani di hari Minggu pagi. Atau bagi teman-teman mu'alaf ataupun insan hijrah yang ingin belajar, dipersilahkan juga gitu. Ya Mbak ya. Oke Mbak Zahra, kita tanda tangan dulu. Ini bukan ya. Lupa di sini sama kenalkan materinya Di sini. Hah. Terkenal materai ya? Yes.
Nah, selanjutnya ada apa? Ini ada bingkisan dari teman-teman melaksanakan PPKK untuk Mbak Zahra. Mudah-mudahan bisa membantu menemani belajar Mbak Zahra. Ada mukena, kemudian ada ikro, ada sudah bisa baca ikro? Sebenarnya masih sering ngulang tapi insya Allah. Jadi dulu sudah pernah belajar ya? Iya, Oke, gitu. alhamdulillah. Ya nanti bisa tinggal recall kembali memorinya. Gitu. Ada buku panduan hijrah untuk belajar nanti main. Nah, nanti bisa dibaca-baca gitu ya. Nah, ini untuk Mbak Sarah, silahkan. Terima kasih. Sama. Kemudian saya pengen tanya satu pertanyaan terakhir. Ini gimana nih ceritanya Mbak Zahra bisa sampai ke Mualaf Center Jogja? Tahunya Mualaf Center Jogja dari mana? Dari itu mana? Dia yang nyari. Mualaf terus ada bimbingannya setelahnya gitu. Kata aku tanya temanku. Oh, oke. Aku tuh punya teman dan dia kan mualaf di sini. Sampai aku nggak tahu namanya siapa. Apa yang mualaf di sini gitu. Coba ke mualaf center aja. Oh, iya. Kita cari di Google dan Ketemu, alhamdulillah. Iya, jadi untuk proses masuk Islam ikrar gitu, sebenarnya kalau bisa berdua gitu sama temennya, pertama yakin dulu kan, yakin kalau Tuhan itu adalah Allah yang berada disembah, dan kemudian yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku udah yakin nih kayak gini, aku mau masuk Islam, caranya gimana nih? Oke, kamu syahadat. Itu berdua ini udah sah gitu. Tapi kita butuh satu bukti yang menyatakan bahwa kita masuk Islam gunanya untuk administrasi itu, gitu kan. Satu itu, sama yang jelas butuh ini ya, bukti itu tadi kan, kalau nanti di kemudian hari dibutuhkan. Maka adanya lembaga Mualaf Center di Jakarta ini untuk menjembatani hal tersebut gitu. Oke Mbak, alhamdulillah sudah selesai prosesnya, mudah-mudahan lancar. Oh ya Mbak, ini untuk sertifikatnya kami simpan dahulu. Kemudian Mbak Zihafa mau bimbingan dengan tim Mualaf Center Jogja atau dengan temannya, mungkin punya teman yang dekat tinggalnya itu juga boleh. Kalau mau bimbingan dengan tim Mualaf Center Yogyakarta juga boleh. Nah itu nanti kalau sudah selesai bimbingan, mau ambil sertifikatnya silahkan. Jadi untuk ambil sertifikat paling tidak kami cek dulu Mbak Zahafa ini sudah bisa toharoh, wudhu, kemudian sudah bisa bacaan-bacaan sholat, gerakannya lengkap gitu, sama Fatihahnya sudah betul atau belum. Nah jadi minimal 3 itu baru nanti kami bisa. Ya, itu Mbak Zahafa. Mau bimbingan dengan siapa? Mungkin aman nanti saya kabarin lagi kali ya, karena siap. saya juga kerja dan libur kerjanya bukan di hari Minggu, jadi saya harus cari cara Cari untuk jamnya juga yang lepasin ya. Iya. Apa ntar tektokan aja kalau misalkan ini pas teman-teman nggak ada yang bisa atau mau dari teman-teman MC ya boleh nanti bilang ke admin aja. Oke gitu ya. Oke. Itu teman-teman semuanya mungkin kita cukupkan untuk agenda kita hari ini. Alhamdulillah Mbak Zahafa sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah selesai berikrar, dan mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Terima kasih sudah membersamai kami Mualaf Center Yogyakarta. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. It's okay, nggak apa-apa. Barangkali nanti setiap Ahad kan bisa ke sini, nanti bisa bimbingan gitu kan, betul. Yang jelas setelah ini nanti bisa mandi wajib lagi. Masih ingat aturan-aturan? Masih. Nah, alhamdulillah. Ya, terus habis itu nanti sholat asar silahkan kalau tidak sedang berhalangan. Kemudian sebentar lagi akan bulan puasa, jadi akan berpuasa Ramadan, insya Allah gitu. Dan jangan pernah meninggalkan sholat. Wah, itu ya.